Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang terkasih, beberapa hal yang fenomenal di daerah kami adalah maraknya orang yang berburu bunga kaladium atau bunga keladi, sebuah tumbuhan yang berasal dari Brazil, tapi sebenarnya sudah banyak ditemukan di Indonesia sejak dari dulu. Ciri khas bunga ini adalah seperti hati atau jantung. Sekarang ini harganya sungguh bervariasi. Ada yang murah, tapi ada juga yang mahal. Tergantung dari jenis bunganya. Demam mengoleksi bunga keladi ini mengingatkan saya tentang beberapa hal. Begitulah hidup. Dulu bunga keladi tidak sedikit pun diperhitungkan. Tumbuh bebas di bawah pohon sawit atau jalanan ke ladang. Tak dilihat, tak diperhitungkan, bahkan seringkali diinjak-injak. Tanpa tahu apa keindahan dari sang kaladium. Sekarang bunga keladi ada di rumah orang-orang banyak. Dipuji-puji kecantikannya, bahkan diincar, dicari sampai ke hutan. Diberi tempat yang indah, seperti pot putih yang mahal untuk ukuran sang keladi. Yang tidak dianggap dahulu menjadi primadona sekarang ini. Apa yang membuatnya berbeda? Tentu saja cara pandang. Kalau kita memandang dia rumput biasa yang merusak, kita akan meracuni dia. Tapi kalau cara pandang kita memandang dia sebagai sebuah keindahan, kita akan merawat dan memeliharanya. Begitu juga ada fenomena yang lain yang sering saya perhatikan di sekitar kami, yaitu proses mengambil lidi dari pohon sawit. Dulunya pelepah pohon sawit semuanya dibuang. Tapi ada juga yang sudah berinovasi menjadikannya pupuk dan yang lain. Tapi akhir-akhir ini marak sekali tentang lidi sawit ini. Sekarang ternyata rata-rata di kampung kami mengambil lidi sawit. Dikikis bersih, dipisah dari daunnya, kemudian dikeringkan dan akan dijual, ya harganya sekitar 3.000 sampai 3.500 per kilonya. Aku juga sampai searching apa kegunaannya dari Google. Dan aku terkejut. Ternyata lidi sawit sedang tren di pasar global. Diminati dan dicari di mana-mana. Lidi sawit kini menembus penjualan ekspor. Primadona juga di kalangan pengusaha yang akan menjadikannya anyaman, bisa berbentuk piring, pakaian, dan juga tas. Sangat tren. Kemudian akan dibanderol sekitar 400 sampai 500 ribu per anyaman. Selain itu juga digunakan untuk pengasapan, sejenis pembuatan obat nyamuk. Tak heran berapa ton lidi sawit disumut, pasti ada yang beli. Dan inilah yang membuat ibu-ibu di kampung kami berebut. Bahkan rela antri di bawah pohon sawit demi si lidi sawit. Apa yang membuatnya berbeda? Dari zaman dulu sampai sekarang, ya cara pandang. Kalau kita memandang lidi sawit hanya sebatas lidi sawit yang mengganggu, tentu kita akan membuangnya. Tapi ketika dia bisa digunakan untuk sesuatu yang berguna, dia akan menjadi sebuah primadona.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari hal-hal yang fenomenal itu kita bisa belajar. Begitu pula lah cara Tuhan yang terus mengingatkan kita bahwa sebenarnya hidup kita sangat berharga di hadapan Tuhan, lebih dari apapun. Proses pembentukan kita menjadi seorang yang dewasa mungkin tidak mudah, dan juga melewati waktu yang panjang. Tapi ingatlah, kasih Tuhan terus menemani, tergantung bagaimana cara pandang kita dan bagaimana kita bersandar kepadanya. Yesaya 41 ayat 10 mengingatkan dan menguatkan kita supaya kita tidak menjadi orang yang takut menghadapi kehidupan ini. Karena Tuhan pasti menyertai kita. Mengingatkan kita untuk tidak bimbang dan ragu atas perjalanan hidup kita. Karena Tuhanlah yang akan meneguhkan, bahkan menolong kita dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Tuhan yang memegang erat kita dengan kasih-Nya, dengan tangan-Nya. Bahkan Ia membawa kita kepada kemenangan. Artinya Tuhan sudah menyiapkan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin kita merasa kita lemah, kita tidak berguna, dan bahkan mungkin tidak bernilai. Tapi semua itu terletak dari cara pandang kita. Sama seperti cara pandang kita melihat kaladium dan juga lidi sawit. Kalau kita memandangnya dengan penuh cinta dan kebaikan, pasti kita akan merawat dan memeliharanya. Saudaraku, pandanglah hidup ini sebagai sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan, yang berharga, yang dipersembahkan Tuhan bagi kita. Isilah dengan penuh cinta dan kasih sayang, dan yakinkanlah diri bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti menolong, menyertai, menguatkan, dan memberi kita kemenangan. Pandanglah Tuhan sebagai pemberi kehidupan ini, sehingga kita bisa bersyukur dan menghargai hidup lebih berarti. Bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semata-mata karena perbuatan kasih Tuhan. Dia mampu mengubahkan kita, membuat kita menjadi manusia yang berharga dan berguna bagi orang lain. Saudaraku, ingatlah, kita jauh lebih berharga dari keindahan kaladium dan kemahalan lidi sawit. Mungkin dulu mereka tidak diingat dan sekarang dipuji-puji. Tapi kita sungguh sangat berharga di mata Tuhan dari dulu sampai sekarang. Kitanya saja yang selalu merasa kurang inilah, kurang itulah, atau apa yang bisa kita lakukan. Saudaraku, Tuhan mau melihat kita menghargai hidup kita. Ubahlah cara pandang kita dan cintailah kehidupan kita. Bersyukurlah senantiasa. Tuhan menguatkan dan menolong kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kasih setiamu mengingatkan kami betapa berharganya kami di mata Tuhan. Tolonglah kami, lindungilah kami, jadikanlah kami berkat bagi sekitar kami. Karena hanya dengan kasih Tuhan, kami dimampukan
melewati setiap tantangan hidup ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Pemilik hidup kami. Amin.